Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adada ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai dan yang dimuliakan Allah, guru-guru kita semua, para alim, para ulama, para kiai, para guru-guru ngaji, wabil khusus Al-Karim Ibnil Karim Kiai Haji Idris bin Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang alhamdulillah dapat hadir di tengah-tengah kita, dan saya termasuk orang yang beruntung karena selama ini hanya dengar nama beliau, belum berjumpa secara langsung. Kaulah para Rabu alhamdulillah pernah bermimpi Kiai Hamid Pasuruan dan ditalkin langsung oleh beliau menggunakan kerudung seperti yang ada di foto. Beliau mendekatkan wajahnya, ditalkin Allah, Allah, Allah. Kenapa kita bisa mimpi bertemu dengan orang saleh? Karena keterpautan hati, karena cinta, karena rindu. Kaulane gabara Rabu mon ka Pasuruan ka Madura, wajib mampir ke Pasuruan sekaligus melaksanakan sholat jamaah dan juga ziarah kepada beliau al-maghfurlah Romo Yai Hamid Pasuruan. Kalau tak banyak doa, cukup saya melihat pesarian beliau, saya cium besinya karena cinta. Bukan nyium besi karena apa, tetapi karena yang menempati tempat tersebut orang yang mulia. Alhamdulillah sakit mimpi saat ini kita panggil kali putra beliau. Mudah-mudahan kita semua juga yang melihat berkumpul bersama beliau mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh para kiai yang hadir di tempat ini, wabil khusus Bani Kiai Haji Ahmad Kusyairi bin Siddiq yang kami tidak hafal satu persatu nama-nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para kiai. Semoga dengan keberadaan beliau mata'anallah bituli hayatihim, Allah berikan kebahagiaan, keselamatan, perlindungan dengan keberkahan para aulia, para kekasih Allah dan para salihin. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Aneka maturan apa jawaban nih Pak Bu?
Banyak maturana. Dima banyak benjaba. Oh. Campur lagi. Tina sama tona lagi. Olah mon epekir detik tak detik ceramah gaulan nika para rabu. Keng gaulan nika tak ceramah ganto. Terhadir ini hal yang kedua yang kami hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali majlis pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita diberi anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat hidayah, nikmat taufik, yang dengan nikmat tersebut terdorong dari dalam hati kita satu kekuatan yang mendorong kita sehingga melangkahkan kaki kita untuk menghadiri acara yang mulia pada siang hari ini. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kaula ben panjenengan tak kira bisa hadir para rabu engki napa engki. Karena sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kaula ajunan sedaja takdir paringi bisa hadir ben kesempatan kita duduk bersama orang-orang yang saleh, melihat orang-orang yang saleh. Pak buka ki tak nyaman ki mon acaca bede masker mon cak nama turun nasakak nasape nika biasanya kan sape saya ngakui nika Pak, cuman mungkin menosah ngakui iya kan iki tapi benih sape. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita beruntung bisa memandang orang-orang yang saleh, orang-orangnya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah berkata, ini juga termasuk onapah kalau panjenengan gotuhol hadir apolong sesarengan kumpul teng acara hall, para kiai para salihin ditaruh di atas di depan agar kita semua bisa melihat napa maksudnya nika para rabu, maksudnya nopo niki para rawuh. Ternyata kalau kita mendengar dawuhipun Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau berkata demikian, i'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum fi tariqit tuqa min haitsu saru warahum. Allahumma shalli ala Muhammad. Fasa'adatu manutatun kullaha biktifahum bakhdaman qad ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Habib Ali menjawab, ponapah kaulah sampean ketu hadir khal, mabadaki khal, kumpul sarang para ulama, bertemu dengan orang-orang saleh, melihat mereka ingat Allah, melihat mereka ingat surga, melihat mereka ingat dosa, melihat mereka semangat untuk menempuh jalan yang telah mereka tunjukkan, contohkan kepada kita. Ternyata Al-Habib Ali menyebutkan, menjelaskan, i'rifil haq, kenalilah, ketahuilah kebenaran, li ahlil haq, dari ahlinya, atau ketahuilah, kenalilah haknya orang yang hak. Siapa mereka orang yang hak? Beliau yang kita kholi pada siang hari ini, Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Siapa orang yang hak? Romo Yai Hamid Pasuruan. Orang yang imannya, orang yang hatinya tak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala.
selalu adzikir deka Allah, benekun perak lisanna Allah, Allah, tetapi hatinya, nafasnya Allah, Allah, bahkan seluruh anggota tubuhnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak hanya istiqamah secara zahirnya dalam beribadah kepada Allah, orang yang juga hatinya istiqamah, ta'alluq, sambung, mahabbah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak pernah meninggalkan qiyamul lail, orang yang tak pernah meninggalkan doa untuk mendoakan saudara-saudaranya, orang yang kalau dipandang mengingatkan kepada Allah sebelum dia memberikan tausiah. Mereka beliau para aulia-aulia, beliau Ki Ahmad Kusyairi, beliau Ki Hamid Pasuruan, walina Allah ni para rabu, tak usah aparing debu. Ingin ki, yang usah nguweni dawo-dawo, dideleng biaen nasihat teng awak kulo kali ndiko kabeh. Gitu mangke. Sepurone Jawa niku kula using, Pak. Ya kaula using ya. Dadi mene bakan jebekilen tak pate bisa kaula nika. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Habib Ali, belajar kau mengenali, mengetahui siapa orang-orang yang hak itu sebelum kau tahu cara menghormati mereka orang-orang yang hak. Sebelum kau tahu cara menghormati orang-orang saleh, sebelum kau tahu menghormati para wali-walinya Allah, kenali dulu siapa mereka. Cepang gempang sampean langsung percaya, kenali dulu siapa beliau. Beliau adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang seken, orang-orang yang istiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Cek pangkempang barabu, arwah walina Allah. Keng pacut tak pernah nangali abojong, pola abojong ngene ke Mekah. Tade teretan. Kimon Kiai Khalil Bengkalan barabu. Kiai Hamid Pasuruan yang terlihat santrinya sholat malamnya 2 rakaat, tapi di balik itu tidak ada yang tahu karena beliau orangnya Allah, orang yang sangat menjaga hatinya, cek sampai kemasukan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang saleh? Para tabi'in, para sahabat, mereka yang sholatnya ratusan rakaat, mereka yang tak pernah merasa capek berdiri menghadap kepada Allah. Mereka yang 1 rakaatnya hatam Al-Quran, mereka yang sholat malamnya 1000 rakaat Al-Imam Ali Zainal Abidin. Mereka para aulia, orang yang menjadikan malamnya sebagai siang, seperti siangnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah bosan berduaan dengan sang kekasih, tak pernah bosan dengan zikir, tak pernah bosan dengan Al-Quran. Maka kalau kita sudah kenal dengan orang-orang tersebut serta ciri-cirinya, beradablah engkau dengannya, kata Habib Ali. Berakhlaklah dengannya, corok norok dengan tetangga sebelah yang suka leca-lean dek kapara walina Allah. Kudu tetap sekan sampai norok para ulama, para kiai yang jalan mereka mengikuti jalan leluhurnya, yang leluhurnya mengikuti jalan gurunya sampai kepada para sahabat, sampai kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Ali mengatakan, kalau kau sudah kenal cara menghormatinya, kau sudah tahu, wasluk ma'ahum, berjalanlah kau di belakang mereka. Norok Pak iki. Mulanya wong NU niki khususnya orang ahlus sunnah wal jamaah cek sampai ninggalaken molimo. Niki duduk molimo nih wong sing gak kena nggih. Niki molimo nih wong NU. Napa niku beb molimo nih wong NU? Mauludan, manakiban, mireng-mireng mau ida, bar ngono mangan terus mu. Sepakat? Wis mangan. Dereng. Gini kumawon mungkin dipangan kali wangsul nih. Orang NU jangan sampai tinggal yang 5. Maulidan kita akan kenal Nabi Muhammad. Gini bagi. Manakiban, alhamdulillah tadi baru sedikit yang disampaikan, padahal luas untuk disampaikan. Sirah, sejarah, manakib perjalanan para ulama. Karena yang merintah kita untuk menyampaikan, menceritakan orang-orang yang saleh, yang memerintahkan kita untuk mendengar cerita orang yang soleh, benih kiai, benih habib, benih guru, tapi langsung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah yang memerintahkan dek badan kaula sempian
para rabu yang memerintahkan untuk mendengar, menyampaikan cerita orang-orang dulu. Nabi Muhammad saja diceritakan tentang cerita orang dulu. Wadhkur fil kitabi Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Musa. Banyak itu dalam surat Maryam tentang bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membacakan cerita kisah yang ada di dalam Al-Quran, baik untuk diri beliau dan juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aparing debu senika para rebu udzkuru mahasina mautakum, sebut-sebut ceritakan kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah wafat di antara kalian. Ceritakan yang baik-baik, membeda kekurangan nah ceritaki cukup, sudah tutup cukup hubungan dia dengan Allah. Keng saya fokus cerita aki. Dari sinilah kenapa sebabnya setiap hal diceritakan manakib, halnya kiai diceritakan manakibnya, halnya habaib diceritakan manakibnya, supaya nantinya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk ditiru, walaupun tak sama, tapi ada perbuatan-perbuatan yang bisa kita tiru. Makanya diceritakan dan sesuai dengan fakta nyata, manfaat, menggetarkan hati. Engki mengki mon kau le sampean cuk cerita aki pak bahaya deki. Engki mon ke Ahmad Kusyairi, engki mon ke Haji Hamid Pasuruan, diceritakan manakibnya. Beliau setiap malam tidak tidur, bangunnya jam 2 malam, subuh berjamaah sampai isyraq beliau berzikir kepada Allah, terus duha, istirahat sejenak, dakwah lagi, mengajarkan kepada santri. Aneka mon caritana kiai walina Allah, mon kalau sampean tengku gelu pak, mon fokus cerita lagi. Teki mon salah adalah almarhum bangunnya 6:30. Berat nih kak. Dia sholat subuh dengan niat usolli fardhu subha. Mak fardhu subha habib. Engki jamak fardhu subuh ambil Tuhan. Jadi niatnya subha. Babas. Mare sholat rokok. Tak mandi imano na daretan. Allah matodus. Akhir racana kancana. Pak nabok na tuti tak sholat sopo. Tak bejeng sopo. Isin dulur. Maka kalau yang tidak bagus-bagus jangan diceritakan, ceritakan yang baik-baik. Sehingga para aulia perlu diceritakan manakib beliau, karena di dalam kisah mereka itu ada sir, rahasia-rahasia yang cukup kita mendengarkannya, getaran hati akan menyambung, menguatkan diri kita, menyemangati jiwa untuk mengikuti jalan hidup beliau. Anehkah para tujuan nang kau semin hadir khaul? Pertama adalah melihat wajah orang-orang yang saleh, kumpul dengan orang yang saleh, mendengarkan cerita-cerita orang yang saleh. Kalau sudah kau tahu wasluk ma'ahum, berjalanlah bersama mereka. Mon tak paham ke dalil, aku jawab. Orang-orang yang selalu menyalahkan orang-orang yang khal, menyalahkan orang-orang yang yakin ta'alluq kuat dengan para wali. Maklek kalau semen seken terus norok sampai ndek ke para kiai. Hadirin, cok kuragu iki. Jangan sampai ragu-ragu dengan mereka, ikut berjalan bersama mereka. Fitori itu kok jalan yang bagaimana? Jalan ketakwaan. Min haitsu sarwarahum, dimanapun saja para kiai, para salahin berjalan, dimanapun saja mereka berkumpul, dimanapun saja mereka menyontohkan perbuatannya kepada kita, ikuti, berjalan di belakang mereka. Jangan pernah lepas dari tali mata rantai beliau-beliau para orang-orang yang saleh ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti kau akan selamat. Bakat fasa'adatu manutatun, maka sungguh ketahuilah kebahagiaan semuanya pasti akan ikut bila mana kau kullaha biktifahum, mengikuti, menyesuaikan dirimu dengan perbuatan orang-orang yang saleh. Yang terakhir, bakhta man qad ra'ahum au ra'a man ra'ahum, beruntung panjenengan sedaja sehadir siang samangken. Untung di kok kabeh kang rawuh siang menika saged ningali wong-wong kang soleh. Dawuhne Habib Ali, beruntung orang yang dulu pernah ketemu Kiai Hamid Pasuruan,
Beruntung orang yang dulu pernah bertemu dengan Kiai Ahmad Kusyairi bin Siddiq. Beruntung kalian semua yang pernah dulu mungkin ketemu dengan walinya Allah. Tapi andailah di antara kita ini yang tak pernah berjumpa dengan mereka, bagaimana Habib carana abdina neka maklai bisa asampung deka para wali-walina Allah. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habasyi, lihatlah orang-orang yang pernah melihat beliau. Gus Wasil melihat ayahnya. Kalaulah beliau tak bertemu dengan kakeknya, beliau bertemu dengan ayahnya. Ayahnya melihat mbahnya. Ya, seperti kita sekarang, saya alhamdulillah bertemu dengan Gus atau Kiai Haji Idris bin Kiai Haji Abdul Hamid. Kita tak pernah bertemu dengan Kiai, hanya fotonya. Kita lagi, foto nawali nih Pak. Congok tengku, ya Allah, meneteskan air mata. Saya yang paling, saya punya di rumah foto Kiai Hamid, saya pasang sama saya. Saya cuma kepingin minta nanti fotonya Kiai Ahmad Kusyairi. Pasang juga ya. Kayak tak endik kau. Saya juga masang foto abah fotonya. Kenapa Pak Bu? Ini sebagai tanda bukti bahwa kita ini cinta kepada orang soleh. Karena fotonya orang soleh, tak usah panggil langsung Pak. Sampai nangale, enggak ke akhirat. Lagi. Ingat kepada dosa-dosa, ingat kepada kurangnya banyak amal. Kau udah sampai nih kabar Rabu. Tapi sampai non di foto nih compok, coba pera pajang malolo, kirimi Fatihah, Fatihah saya beda dengan foto nih kan, kirimi Fatihah karena ada sir. Aneka beda cerita yang terakhir ini hadirnya dimuliakan Allah. Saya tak berani panjang-panjang karena ada romo kiai, orang-orang alim, orang saleh yang hadir nih. Tak pantas kalau saya terlalu panjang. Ini saya akhiri cerita. Pentingnya kita punya ta'alluq kepada beliau, baik memasang foto juga kirim tawassul, utamanya mengikuti jalan hidup mereka. Ini ada cerita di Kalimantan, nyata fakta terjadi. Seorang kaya raya di Kalimantan, beliau pecinta para kiai, pecinta para habaib, foto naika banyak para rabuh nenge compok naika, bahkan di terasnya dipasang foto-fotonya walinya Allah, dari golongan kiainya, dari golongan para habaibnya, dipasang kapi, tak beda-beda aki dari tan, pasang kapi. Makanya kau pasang kapi Pak, foto na kiai, foto na guru kau habaib, pasang pun kau Pak, keng tak banyak mon sampean andi banyak paling aki ke compok, pasang juga pun kau. Karena beda orang setung, orang sebelah masuk ke compok, tak boleh dimasang foto. Iyalah, terserah sampean sudah. Tak bisa laban Pak. Orang seni kan tak bisa laban tinaki pun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kirim Fatihah karena ada sir ternyata. Ini cerita kisah nyata di Kalimantan. Singkat cerita, rumah orang kaya ini ditinggal beberapa hari oleh pemiliknya. Dirampok nih kacompok nah Pak Bu. Dirampok, harta-harta yang berharga habis semua sudah. Singkat cerita, datanglah keluarga ini masuk ke rumah terbongkar semua. Tak keruannya manah lemari nih kabar Rabu. Abi ala napa harta-harta yang berharga di rumah itu. Akhirnya sudah, beliau namanya orang banyak uang, nanti bisa beli lagi. Singkat cerita, tak sepon apa hari, sehari dua hari, tahu-tahu keluar dari rumah, kok ada beberapa orang terikat. Beberapa orang terikat di depan terasnya. Akhirnya ditanya, siapa kamu? Saya maling yang mencuri rumah sampean, yang mencuri isi rumah sampean. Lu kok bisa di sini sampean? Itu yang nangkap saya, itu yang ikat saya. Siapa itu yang ikat sama? Itu yang foto sebelah sini. Ternyata yang ditunjuk karena pada waktu pas fotonya Al Habib Soleh Tanggul, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata fotonya wali lah, beliau itu mewakili yang lainnya. Tunjukkan sami wali-walina Allah para rabu. Ternyata walinya Allah yang menolong, hadirin. Setelah itu singkat cerita ditanya, kok bisa demikian? Iya, saya ini kepingin pengakuan cinta saya ini betul-betul diakui. Saya pasang fotonya, saya tawasul kepada beliau. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan keyakinan saya akan karomah para aulia, saya oleh Allah ditunjukkan keramatnya wali yang sudah meninggal. Allahumma shalli ala Muhammad. Juga para wali selain Kiai Ahmad Kusyairi tadi yang sudah diceritakan karomahnya beliau, Kiai Hamid Pasuruan yang tak asing lagi dengan karomahnya yang selalu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau-beliau ditampakkan oleh Allah? Karena hati mereka kuat. Mohon kaulah sampean ditampakkan, engko kan engki Pak.
sombong langsung Pak, mohon kiai tidak mau ditampakkan, tapi Allah ingin menampakkannya. Aneka para rabu penting yang kalau sampai hadir ke khol, mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan niatan-niatan yang baik, berkumpul dengan orang saleh, bertemu aulia-aulianya Allah, anak keturunan para wali-walinya Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita dijadikan anak keluarga dan cucu kita orang-orang yang saleh sebagaimana keluarga beliau daripada keluarga yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Nekah sebisa ya toraki, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, cangkolang dek para kiai, para ulama. Nekah sebisa ya toraki, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Para hadirin rahimakumullah, untuk acara selanjutnya membaca surah Yasin yang insyaallah akan dipimpin oleh Kiai Hadi Abdul Hadi. Kemudian tahlil insyaallah akan dipimpin oleh Kiai Hadi Iqbal, dan acara yang terakhir doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Idris bin Kiai Haji Abdul Hamid. Para jamaah rahimahullah, sebelum acara selanjutnya dilanjutkan, kami sebagai pengantar acara manakala di dalam mengantar